Ada cabut boleh. Tinggi. Masjid apa? Jadi dia. Masjid kedua kalian. Uyel lah, uyel kan. Udah siap sepeda. Woi, uyel apa? Pedesaan berebutan di situ nanti. Ya emang lo, uyel-uyelan, uyel-uyelan. Udah siap sepeda. Oh, saya jadi juga. Nanti dia berapa? Dari kamu dari sini? Paling cerah dan cerah. Kerak. Deket. Ya, kau yang booking ya? Kau booking sih kayak. Jam 4 Minggu lagi minggu kenapa? Iya. Ini loh, jadi kita tuh mau ada buker di ini apa? Di Kopi Nuri besok hari Minggu jam 4. Oke. Ikut ya. Ikut yo. Melu yo. Tapi kayak gini ya. Hai, lagi ngapain? Ini loh. Oh, guys, bukber. Iya, tapi itu tadi ya, mereka tuh bahasanya pakai bahasa Jawa. Nah, kita ini kan nggak paham gitu bahasa Jawa. Oh, alah. Makanya kalian tuh kalau bahas apa-apa tuh jangan pakai bahasa Jawa, kan kasihan ya. Mungkin lain kali nanti kebiasaan. Bisa pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, kita kali ini mau melakukan wawancara mengenai pengaruh perbedaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan mahasiswa Yogyakarta. Untuk lebih tahu selanjutnya bagaimana, saksikan terus di video kali ini ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B tahun 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai reporter dengan nama Arinda Ulis Rozita akan mewawancarai dua narasumber, tentunya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan saya yaitu saya yang bernama Muhammad Akid Kurnia, di sini juga sebagai reporter dalam wawancara kali ini. Silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rika Faira Nazwa, asal saya itu dari Medan, Sumatera Utara. Saya Alika dari Bandung. Halo semuanya, kenalin nama aku Tria Suciramdiani, asal aku dari Kuningan, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Nurul Ancas, saya berasal dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Aleta Margaret Lau, saya berasal dari Merauke, Papua Selatan. Selama berkomunikasi, selama berkuliah di UNY ini, pernah mengalami kesulitan atau kendala nggak sih ketika lagi ngobrol sama teman-temannya yang mungkin orang Jawa atau orang Jogja asli? Tentunya pernah ya, soalnya bahasa daerah aku dan bahasa daerah di Jogja ini beda. Aku Sunda, di sini Jawa. Kalau untuk saya pribadi tidak mengalami kesulitan karena pada dasarnya saya bisa bahasa Jawa, tapi sedikit-sedikit, basic-basicnya aja. Tapi untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa juga saya kurang. Jadi apabila teman berbicara bahasa Jawa, saya tetap akan membalas dengan bahasa Indonesia. Kalau dari saya, jelasnya saya mengalami sedikit kesulitan dalam lingkungan sekitar karena banyak teman-teman bahkan dosen juga menggunakan bahasa Jawa. Saya dulu. Iya, boleh. Kalau saya sendiri mengalami kesulitan sih tentunya, soalnya kan bahasa daerahnya juga beda, jadi saya tidak memahami apa yang teman-teman saya sampaikan di sini. Kalau Mbak Rika sendiri? Ya sama sih, kayak bakal bingung maksud artinya ini apa. Terus kalau misalnya orang gitu ngomong gitu pasti bingung, diem aja gitu. Terus kalau misalkan lagi mengalami kesulitan, lagi ngobrol sama temen nih, biasanya Mbak Tria tuh ngapain sih? Apakah bertanya atau cuma diem aja gitu? Biasanya kalau aku lagi ngobrol sama teman, terus temennya ya nggak sengaja gitu pakai bahasa Jawa, biasanya aku suka minta tolong buat dijelaskan lagi tapi pakai bahasa Indonesia, atau udah aku nanya ke teman itu artinya apa sih? Iya, biar kita tahu ya apa yang lagi dibicarain. Dari saya meminta untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau aku sih biasanya ya kalau benar-benar ingin tahu sih apa yang dibicarain ya nanya gitu. Apa sih ini maksudnya? Apa sih yang kalian bicarain? Kadang gitu. Kadang kalau nggak terlalu penting atau nggak terlalu butuh ya diam aja. Diam aja ya.
selama mengalami kesulitan itu apa sih yang Mbak Tria rasakan? Kadang aku ngerasa kesel dan kadang aku juga ngerasa penasaran ya. Takutnya teman aku itu yang lagi ngomong pakai bahasa Jawa lagi ngomongin aku. Oh iya benar-benar, karena kita nggak ngerti ya apa yang dibicarain. Kalau saya pribadi saya tidak merasakan keterasingan ya. Malah saya senang kalau berbicara dengan bahasa Jawa karena saya bisa belajar bahasa Jawa dan teman-teman saya kebetulan baik juga, jadi apabila berbicara bahasa Jawa dia juga ikut mengartikan ini ngapain. Kalau yang dirasakan sih kayaknya ya udahlah ya kayak gitu, soalnya ya bingung juga. Kayak misalnya tuh kalau kita tuh ngobrol bertiga nih dan yang duanya tuh orang Jogja. Jawa. Nah, mereka bicaranya bahasa Jawa dan aku sendiri kayak pada bahasa apa, jadi kayak merasa tersisihkan gitu. Oh, jadi merasa terasingkan gitu. Iya, iya. Terasingkan kayak gitu. Selanjutnya, untuk mengatasinya, kalau kendala-kendala tersebut yang dilakukan oleh kalian itu biasanya apa sih? Kalau aku sendiri ya bertanya terlebih dahulu, jadi ya apa artinya kayak gitu, nanti setelah itu baru memaksanakan ya benar kayak bertanya, terus ya kalau nggak terlalu penting ya diam atau kayak ya udah kita sibuk juga aja sama dunia kita gitu, kita main HP aja kalau orang tuh ngomong biar nggak terlalu ya minder gitu. Apa harapan Mbak Tria terhadap teman-teman yang menggunakan bahasa daerahnya sendiri yaitu bahasa Jawa, sedangkan Mbak Tria ini belum paham bahasa Jawa, harapannya? Ya harapannya gimana ya? Mungkin pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerah itu udah bagus ya. Tapi mungkin kedepannya yang pakai bahasa Jawa itu melihat gitu lawan bicaranya itu siapa, apakah dia asalnya dari Jawa juga. Kan kita tinggal di Indonesia kan, jadi apa salahnya menggunakan bahasa Indonesia? Kalau dari saya, kita kan apalagi jurusan kita kan PBSI. Kalau bisa ketika lagi dalam belajar mengajar atau itu digunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Kurang lebih sama, apalagi ada yang tidak mengerti konteksnya bahasa Jawa. Jadi kalau ada teman yang bukan berasal dari Jawa bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya sendiri harapan saya sih semoga teman-teman memaklumi juga kayak toleransinya, menghargai juga kayak karena kita belum bisa bahasa Jawa, seenggaknya bicara dalam bahasa Indonesia, kecuali kalau misalkan mau mengajari kita gitu. Iya betul. Kalau misalnya entah ngomong sama kita ya untuk menjelaskan sama kita bahasa Indonesia, tapi beda halnya kalau untuk ngajarin gitu itu baru bahasa Jawa. Nah, sekian wawancara dari kami. Melalui wawancara ini kita tahu ya, ternyata teman-teman kita yang bukan berasal dari daerah Jawa sendiri mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, terutama dengan teman-temannya yang merupakan orang Jawa asli. Lalu kira-kira apa sih kesimpulannya Mas Adib dari wawancara ini? Kesimpulan dari wawancara kali ini bahwa mahasiswa yang dari luar Jogja utamanya itu tidak bisa berbahasa Jawa, mereka terkendala dari aspek bahasa karena mahasiswa lokal dari Jogja ini sering menggunakan bahasa Jawa. Lalu di sini mungkin bahasa Indonesia menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari wawancara kali ini. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.